Bismillahirrahmanirrahim.
Demikian tadi pengajian ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh anak kita Muhammad Lutfi Abdullah dari Palehari. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bertanya-tanya siapa sebenarnya anak kita yang membacakan tadi. Dia adalah juara tingkat Kabupaten Tanah Laut waktu di Pati-Pati. Orang tuanya sangat kita kenal, yaitu Subagio dulu di Jorong, sekarang tinggal di Palehari. Nah, ini anak beliau. Alhamdulillah bisa hadir pada malam ini bersama-sama kita. Kemudian kami berdoakan lagi untuk hadirin yang dekat dengan tiang tenda, kalau bisa agak jangan berpegang pada tiang tenda karena ada aliran ini kelihatan cukup kuat, jadi jangan berpegang pada tiang tenda itu. Kami berdoakan semua pada hadirin yang dekat tiang tenda. Acara selanjutnya yaitu acara yang ketiga. Marilah kita dengari bersama-sama, kita simak bersama-sama ceramah agama peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Yanur dari Kaluah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta yang mulia para tuan-tuan guru, tutuhan-tutuhan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, hadir di tengah-tengah kita, Kecamatan Jorong, juga ada dihadiri dari TNI maupun Polri. Hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan barataan kita yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah, serta tidak pulang dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dengan izin Allah, alhamdulillah
alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulkan dalam rangkaian acara yang dipastikan mendatangkan rahmat Allah. Acara yang dikemas di dalamnya ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah sendiri mengatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, dengari, baranai, jangan berpandir, pasti dapat rahmat. Dan tadi sudah kita memperdengari dari adik kita yang Masya Allah halus-halus, tapi sudah menguasai lagu atau irama yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama kita untuk melantunkan Al-Quran. Al-Quran itu semakin dilaguakan dan lagunya sesuai dengan aturan, makin terasa nikmatnya ketika didengarkan. Asal membacanya, tajwidnya bujur, qiraatnya sesuai, iramanya yang diatur oleh ulama-ulama kita, makin nyaman biar didengari. Bahari ulun lagi sekolah belajar ngaji balagu lagi suara melengking bahari. Harap juga bahari suara tahulah. Cuma kalau suara juara. Bahari kami belajar ngaji balagu tuh pakai earphone tuh bandak di telinga tuh. Jadi gurunya nama melajari sekel sidin, si Ano aja sidin. Nang lain kan mendengar suara kita juga guru. Oh itu kami bahari belajar canggih alatnya. Di lab tuh belajar di desain alat komputer tuh bahari. Di pondok kayak itu canggih kami. Jangan pian kira pondok tuh ada canggih tau lah. Ada kayak pian pang canggih cangkal buhutang malih ditagih. Ada budaya ini ada sama tak. Nah ini salah satu modal kita supaya dapat rahmat, memperdengari bacaan Al-Quran. Sudah tadi kita dengari, nang mana mandangari badannya kada bepandir dapat rahmat tak. Lalu dilanjutkan kita ini membaca sejarah hidup Nabi, khususnya yang berkaitan dengan Isra Mi'raj, juga sekaligus kita mengingat akan haulnya wali, yakni abah guru, dan kemungkinan ada cuplikan-cuplikan manakib beliau yang di dalam azhar disebutkan inda dzikris salihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Ketika dibacakan riwayat hidup orang soleh, Allah Ta'ala nurunkan banyak rahmatnya. Itu yang dibaca hanya manakib orang soleh. Ini yang kita baca, mana riwayat hidup Nabi, mana manakib orang soleh. Double. Kalau membaca manakib hanya banyak dapat rahmat, apalagi membaca kisah hidup Nabi Muhammad, indungnya para wali, indungnya para nabi, pimpinan para nabi dan rasul, sudah barang tentu rahmat Allah itu sangat banyak. Nah maka ulun yakin acara yang kita selenggarakan ini, sabarataan kita yang hadir dan siapa-siapa yang terlibat dalam acara ini dipastikan dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi SAW terjadi pada malam Senin tanggal 27 Rajab. Ada riwayat 27 Ramadan, ada riwayat 27 Syawal, ada riwayat 27 Rabiul Awal. Tapi yang masyhur 27 Rajab. 1 tahun sebelum hijrah. Ada pula riwayat 5 tahun sebelum hijrah. Artinya Isra Mi'raj ini penanggalan sejarahnya tidak lepas daripada kontroversi atau perbedaan pendapat. Ala kulli hal, perbedaan pendapat itu tujuannya hanya untuk menambah wawasan keilmuan kita, bukan tujuannya untuk bekancangan urat bulu. Bila kita paham banyak ilmu, insya Allah hidup kita kada gampang menyalahkan orang lain, karena kita banyak isi ilmu. Dan yang paling penting kita tanamkan di dalam hati, bahwa kejadian Isra Mi'raj itu
sudah terjadi kepada Nabi kita Muhammad dan nyata terjadinya, sehingga hati kita ini jangan sampai ada kendor keimanan dengan Isra Mi'raj. Ini peristiwa yang mustahil bisa diterima oleh akal. Mekah ke Palestina perjalanan sebulan pakai onta. Palestina naik ke langit 500 tahun. Langit pertama, kedua 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun, empat kelima 500 tahun, lima keenam 500 tahun, enam ketujuh 500 tahun. Sampai langit ketujuh saja kita sudah akan memperdapati angka yang sangat-sangat signifikan jumlahnya. Luar biasa nominal angkanya yang kita temui. Berapa jumlahnya? Mekah sampai langit ketujuh perlu umur 4.000 tahun 1 bulan. Itu belum terhitung Sidratil Muntaha, Mustawa, Bajangok ke surga, Bajangok ke neraka. Belum terhitung. Belum lagi bulik. Coba kita hitung Mekah langit ketujuh Mekah. Itu kita akan mendapatkan angka 8.000 tahun 2 bulan. Bisa kita perkirakan, mestinya Isra Mi'raj ini ditempuh oleh Nabi kita Muhammad memakai perkiraan waktu. Di orang wahini estimasi perjalanannya itu kurang lebih puluhan ribu tahun hanya sampai. Ukur dia pakai akal, pasti jawabannya mustahil. Ukur pakai rasio, pasti jawabannya impossible. Udah pasti itu. Ngerti lah biar impossible. Dan ngerti le. Ya jangan panggil tuan guru kalau bisa berbahasa kayak itu. Pian kira orang pondok tuh kolot kah? Pian kira orang pondok ini kada bisa kah tampil gaya modern seperti ini? Bisa. Kita hidup di era milenial. Semuanya harus kita kuasai. Ya bahasa Arab, ya bahasa Inggris, ya berbahasa Indonesia dengan benar, ya kita kuasai. Apalagi kita ini hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita wajib belajar bahasa Indonesia dengan benar, agar kita bisa bertutur kata, berbicara kepada siapapun, khususnya kepada sesama kita warga negara Indonesia, berbahasa Indonesia dengan bahasa yang benar. Itu, jangan orang Indonesia udah bisa bahasa Indonesia, hampir satrop. Pulang ke Jakarta, bahasa Indonesia udah bisa. Apa ada bayi dudukan di Monas, datang orang menawarkan dagangan, lo ambok presiden. Pak Bu rujak jerang, Pak Bu rujak bapak presiden. Aku aja sini hanya datang 2000 makalah helo sudah. Dikira sidin rujak tuh bahasa Banjar nah, merujak nah ini nah. Sidin kada mengerti. Maaf Pak, saya tidak ngajak bapak berkelahi. Kenapa bapak marah-marah? Kok bapak sewot? Dia yang berjualan nih. Itu aja sidin, rujak-rujak. Apa rujak-rujak? Ya sidin. Maaf Pak, rujak itu ini loh. Ini rujak ini. Di sini itu pancok. Itu akibat karena tidak bisa berbahasa Indonesia. Makanya ayo warga negara Indonesia pelajari bahasa Indonesia. Anda nih hidup di Indonesia loh. Jangan hanya tampil sebagai manusia yang agamis, kita pun perlu tampil jadi manusia yang nasionalis. Bapak-bapak ini nasionalis. Kalau bapak-bapaknya mengkaji ilmu agama lebih banyak lagi, paham ilmu agama, artinya bapak-bapak ini tidak hanya nasionalis, beliau tampil agamis. Ulun ngajinya ngaji kitab, ngajinya ngaji di pondok, berarti orang agamis. Ulun harus dituntut jadi orang yang nasionalis. Sekira-kira kita lengkap, karena kita hidup tidak hanya artinya di negara yang apa namanya banyak kaum muslimin, ya tidak hanya itu. Kita ini hidup dalam lingkup satu negara kita tercinta Republik Indonesia. Kayak itu. Ayo sadar orang Indonesia, belajar bahasa Indonesia dengan benar. Lawannya rasio adalah impossible. Udah bisa ya bahasa orang itu. Partisipasi, bisa spekulasi, miskomunikasi, komunikasi, imunisasi, emosi. Neraka itu estimasi, schedule.
anu plek apa-apakah bahasanya kayak itu ini mengerti ya apa kayak itu ada mengerti orang nakoni bahasa Inggris belum bisa. What's your name? Dia orang nakoni bisa ulun jawab, my name is Yanur, my full name is Muhammad Yanur. Where do you live? I live in Kaluwa City and I live in Kota Citragraha Banjarbaru. Itu kita ada 2 biji rumah di Kaluwa, ada di Banjarbaru. Dengar rumah 2 tuh otaknya miring aja sudah. Kita kenyataannya bini urut yang pertama ini 4 di bawah sini, yang kedua ditinggal. Bini kedua tuh kada boleh tampil, yang tampil itu bini pertama aja. Ini bila jadi bini kedua harus siap tidak tampil ke depan media, harus siap itu risiko jadi bini kedua. Gaya, bujuran tak apa aja. Ya Allah, ya Rabbana. Badung kisah Isra Mi'raj lagi nah. Panjang perjalanan Nabi, tapi ajaibnya perjalanan ini ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Buktinya Allah mengatakan di Quran, lailan, sedikit waktu malam. Itu pakai isim nakirah. Storeng nah, silakan Pak. Dari lalu nah nyuruh cek. Anunya dimati ija efeknya dosa. Mati ija efeknya. Biar orang jual dulu. Cek. Naikkan Pang middle-nya naikkan sedikit. Sekarang maheng. Cek. Ya. Oke. Yes, the best, thank you. Hanya apa itu? Lalu bandir gigir demikian. Kalian tahu lah bahasa Inggrisnya nior gugur ke tanah. Ada tahu lah, belum tahu parapas in the book. Bahasa Inggrisnya. Parapas in the book. Imbang memparapas hajar man. You understand? Yes. Okay. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang mentafsirkan lailan itu 3 jam. Ada yang mentafsirkan 4 jam. Ada yang mentafsirkan lebih ajib lagi, qadrul lahbah, sekejap mata. Buktinya Nabi berangkat dari Makkah itu kan diambili pas Nabi Barabah, diambili malaikat, dibawa perjalanan Isra Mi'raj, bulik Nabi ke Makkah, belum dingin bekas Nabi Barabah itu datang orangnya. Artinya satu mat, benar perjalanan ini liwar satu matnya. Nah makanya Abu Jahal kada percaya. Bulan gak Abu Jahal bepadah tulak malam tadi bulik malam tadi aku jasa bulan ke Palestina. Kenapa Abu Jahal kada percaya? Karena Abu Jahal mau ukur pakai akal. Nah, karena mengerti masalah imannya akal taruh sebetulnya. Nah makanya manusia ini akal aja nanti dibawa luput juga. Ada saatnya akal tuh kita tinggal. Mengukurnya bukan pakai akal, tapi pakai keyakinan, pakai iman. Contoh kayak Siti Maryam mau batianan tapi kada belaki. Kawala kita nerima pakai akal, nyata kada bisa. Mana mungkin bibinian kada belaki kawa batianan. Tapi kan ini beda urusannya. Allah yang berkehendak. Kita sebagai orang beriman percaya. Itu. Tapi dari semua bibinian nang kada belaki cuma Siti Maryam yang bisa batianan. Sisanya Maryam-Maryam yang lain kada kawa. Kalau ada bibinian kada belaki tapi batianan, itu kada kawa disamakan. Sebab bibinian kita bilanya batianan itu pasti ada nama ngujak. Bisa dipastikan itu. Ada harapan pasti itu. Apa kayak apa hendak nang
kada batianan bila kada 25 hari 25 kali sehari kujuk-kujuk kada maghrib are ujuk-ujuk basa bida motor ujuk-ujuk baca carian lalakian apa kada bengkak parah. Wah ini lakian bian dah, wah ini banyak nang gila tau lah. Jangankan bibinian normal, ODGJ jadi palar buhannya. Nanti lah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Orang itu gangguan jiwa, gigilaan, diam goreng di pinggir jalan, ya batianan. Saking bungolnya lalakian wah ini. Kada level lalu orang gila dihantam. Jaka yang level dikit kah kayak itu nah ulun kada nyorol ada saking otak nih buntunya kayak itu nah orang gila di parar. Nah, orang gila tahu apa guring di pinggir jalan guring di emperan datang lalakian nabi nak kadang karawan tampung dikujaknya harau batianan kan itu tak alih benar itu membatianan guru jar kena beranak anaknya punya bibinian katanya kawin wali hakim buntungnya langsung pengulun yang jadi walinya kena anak orang gila abahnya kada jelas siapa banyak nama nanam kada si paloy kada si garbus kada si tulamak kada si besar berataan menanam jadi anak tuh kena wali hakim bilanya nikah di KUA itu walinya wali hakim as-sultanu waliyun liman la waliyalaha. Pemerintah itu jadi wali bagi bibinian nang kada ada bisi wali. Pemerintah jadi walinya. Siapa pemerintah yang diberikan mandat mengurusi itu? Tentunya Kementerian Agama. Di kecamatan ada kantor urusan agama. Nah bukan naib langsung jadi walinya. Itu harus minik, yang penting halal. Iya. Nah, kalau ini kenal anak orang gila pastilah gila. Adalah mamanya gila, anaknya bisa pintar. Itu kada mustahil dia. Bahkan anak pelacur bisa jadi tuan guru. Ya lah, jangan bingung biar. Mungkinnya bisa mendidik anak pelacur kada mustahil jadi tuan guru. Nah, kayak itu. Dah kembali ke pembahasan. Sebutin ini. Cuma ingatakan benar ini nah. Orang-orang, ampun maaf, nang batianan berdahulu sebelum nikah. Tolong kesadaran pribadi. Bila anak seorang bibinian hendak nikah di KUA, bila pangulo batakon mana walinya padahkan kadada. Karena orang anak nang lahir di luar nikah itu walinya kadada, nisbahnya ke mamanya. Nya kadada babah, kadada bakai, kadada bedang sandak, kadada macam-macam dada. Inya nisbahnya ke omanya. Nisbah kepada mama kada kawan jadi wali, mamanya datang di bibinian kada kawan. Beading kena inya lalakian tu dang sanak sauma ngarannya bukan dang sanak sahabat kan aku jadi wali. Nah makanya sadar diri nang mana batianan berdahulu lalu anaknya hendak nikah padahkan wan pangulo abahnya dada pian pangulo jadi walinya langsung lalu soh anak tu nikah kada supan sama aku akhirnya apa dah bersambung tarus-tarusan abahnya bahari menggawi zina pas anak kawin abahnya gini mawaliakan padahal abahnya nilai walinya inya mawaliakan kada sah nikah anaknya berzina pulang becucu pulang cucunya nikah ke itu pulang beumuran berzina zina Alhamdulillah min dzalik mudahan kita selamat berataan. Nah, makanya bolehlah kasih ngawinakan anak tuh jangan belalambat. Anak tuh bunga saja banyak aja orang maincar macam-macam alasan panci lah tumbuh serinjing lah miris bila kasih apalagi anak pian tuh sudah liar pian bisa aja membaca kakak anak liar wan kada tuh bisa wan kakak anak wah ini tak pintarinya pada kita nantuha kakak anak wah ini pintar kesah ngecek HP ma apa aja umanya gawi tugas na padahal becet tuh ngayang kakak anak wah ini dia pintar tahu lah. Makanya menantuha kada tapi paham HP bapusot tuh bahaya. Makanya nantuhannya harus paham HP bapusot. Jadi kawang kontrol HP anak. Lawan diberikan aturan ikam nakai kada boleh HP pakai kode. Kada boleh pakai kode HP ikam tuh. Bila ikam hendak berkode juga HP padahkan berapa sandinya lan aku. Nah itu jadi kuitan. Jadi kau mencek apa yang ada di HP anak. Ini jadi kuitan kada paham bang HP bapusot tahu HP na babicek kana basintar ada lebuli kakak anak
Makanya penting juga kita orang tua nih belajar HP berpusat supaya mudah mengontrol anak kita. Ini lewat HP itu akhirnya nyaman semuanya. Berjanjian di jalan ayamnya. Makanya nyaman menunti iwan ini di mana ada lapah lagi, bertakon alamat, kirim Sherlock, selesai. Ya lah, nyaman benar wah ini. Mbahnya berdiam, kirimnya Sherlock, kawan nontek, belok kanan di Google. 100 meter lagi tujuan Anda ada di depan. Padahal kan dia ada. Tapi pintaran zaman wah ini. Tapi kada sekali dua kali ulun bisa satakan Google dia. Lahan dulu Google dia dulu. Sasatakannya ke jalan buntu ya Pak. Orang mencari jalan-jalan nak tolak ceramah, padahal kadang jalan buntu. Di situ ya jalan terdekat Anda aja. 100 meter belok kanan, sekali belok karo buntu. Sekalinya maju barang sungai tujuannya berpala jurang Google. Google kan ada tahu bahasa atolahan tuan burung itu. Ya Allah. Itu batuk hendak ke bini. Makanya aja dari banyu tawar kayak itu kan. Oh, supaya lakas lo bini kayak itu kan. Bapak biar nih. Dah. Di perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak diperlihatkan oleh Allah macam-macam kejadian. Di antaranya pas Nabi sudah naik ke langit, Nabi beelang ke dalam surga. Beelang sidin ke dalam surga. Bila tapandir kisah surga nipian pasti di benak kita kada denang sakitnya. Namanya gin surga itu tempat banyaman-nyaman. Sampai diistilahkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Mata nina kada suah melihat keindahannya seperti apa itu di dalam surga ada. Di dunia ini nah paling indah sesuatu dipandang mata apa itu ternyata di dalam surga ada lagi yang lebih indah, lebih indah, lebih indah, lebih indah. Andakan di dalam surga. Paling kada suah mendengar di surga kena ada mendapati nang liwar nyamannya. Hati kada suah tegeretek. Sampai di dunia ini hati bergeretek apa kira-kira yang paling nyaman, ternyata di dalam surga itu luar biasa kenyamanannya. Karena kalau diistilahkan saking nyamannya itu nah dalam surga. Ketika Nabi beelang ke dalam surga, mudahan kita kedatangan masuk surga biar sesuai kan wan gawian. Nggak masuk surga wara berdoa hari-hari mabuk aja, hari-hari duduk di kopi pangko aja gue ya. Nanti lah kopi pangko. Nanti ya masang kopi secangkir piniannya basuh di tempaha. Kopi pangko ngarannya. Hah? Apa ngarannya tak? Hei, jintolah. Belum kada nyambet lah. Iya nyambet. Napang dila jari kuitan mulai lagi halus. Kambang waluh. Malarak sanja diputik tunggal kakinya. Amun si alo hendak bilanja minta duit kalalakinya. Sambil maayun anak kayak itu tak. Akhirnya jadi ya kenal itu tak. Orang laki yang aja mana naik duit. Makasih Bang yang duit dari lakiannya 500 sujud. Kalau sujud makalah lakian ini lakas lamah bian debat yang binian. Yang itu binian tak. Sekaras-karasnya lakian lamah dapatnya binian. Ayo bian karas kayak apa aja bila dapatnya binian lentok ya. Nah itu belum menambahi ya lakiannya. Nah kayak itu tuh Pak sudah. Allahu Akbar. Pas Nabi masuk ke dalam surga, fara'a ala babiha. Nabi melihat di atas lawang surga maktuban ditulisakan.
Apa tulisannya di lewang surga? As-sadaqatu bi asyri amthaliha wal qardu bi thamaniyata asyar. Sedekah itu pahalanya 10 kali lipat, sedangkan mahutangi orang pahalanya 18 kali lipat. Banyak mana kok? Banyak mahutangi orang pada bersedekah pahalanya. Faqala, maka Nabi bersabda, ya Jibril, wahai Jibril, ma balul qardi afdalu minas sadaqah. Apa alasannya mahutangi orang tu tak ganal pahalanya pada bersedekah? Qal, Jibril menjawab, li'anna sa'ila yas'alu wa indahu syai'un wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajatin. Karena sesungguhnya orang nama minta-minta itu kemungkinan di sisinya masih ada sesuatu nang kawa dipalar. Beda dengan orang nang hendak berhutang. Amun orang hendak berhutang, kada mungkin inya berhutang kecuali dalam keadaan perlu. Karena orang kepepet sudah hendak perlu benar, kita mengeluari duit, itulah yang menyebabkan pahalanya banyak. Paham gak pian? Sampai di sini pian mengertikah? Mengerti gak? Dari bacaan ini tadi dijelaskan bahwa pahala sedekah tak dikit, tak banyak pahala menghutangi orang. Maka ini kabar gembira bagi orang-orang sugih, orang-orang yang banyak berduit. Ayo perbanyak kita menghutangi orang. Karena semakin banyak kita menghutangi orang, maka pahala kita makin ganal. Dan ini kabar gembira bagi ibu-ibu yang bisa mengariditakan kerudung, mengariditkan baju. Pian datang ke pelatar tetangga maantari, atau pian mengirimkan lewat tapi sistemnya berhutangan bagus, itu ngarannya membantu orang hendak baju LS misalnya, mahal loh harga LS itu. Hendak baju LS berapa harganya? Bayar 50.000 dapat baju LS. Orang hendak sesesa misalnya, satu setel lawan bajunya, itu kontannya aja 5 jutaan itu kontannya. Kerudungnya selembar 1.350.000. Sekali harganya saya itu. Ada nantah 2 juta sisa tuh. Ada lah ya kerudung sisa. Ada lah gue bisi dah Pak. Ada gue bisi belum lah. Pian kalau usah minta tukarakan laki. Usah ngelapahi sidin lo pikir. Pun baik kerudung ada aja satu tutup aurat, iya sudah. Kecuali duit pian dasar limpas, ayo aja. Banyak itu misalnya pinya mengariditkan 5 juta kontan, kami jadinya mau tangakan 6 juta hakon kapian aja jurang bayar 50.000. Nah berapa tahun hanya lunas rakai bajunya, ada lunas hutangnya. Kisah aja bang itu lah. Tapi ini intinya apa? Kabar gembira. Siapa nang katujuh mahutangi orang, maka pahalanya gonol di sisi Allah. Nah kayak itu boy. Makanya pasang niat baik-baik. Masa berniat aja pian kada bisa. Coba pasang niat baik-baik. Ya Allah, bila ulun sugih, duit ulun banyak, ulun hendak mahimungi umat Rasulullah. Di samping ulun hendak bersedekah, ulun pun ingin menjadi pembantu mereka. Bila mereka perlu dana, bila mereka perlu duit, pasang niat kayak itu, pahala loh biar. Masa berniat kayak itu jangan bisa. Kayak itu. Apalagi mau tangi orang hendak kawin, kenal banget pahalanya. Orang yang hendak kawin 50 juta perlu kita hutangi sebertaan full, kita hutangi 50 juta. Kenal itu biar. Ulun sudah berniat dalam hati, ya Allah, bilanya ulun banyak berduit. Ulun artinya duit sampai kada kehitungan lagi. Ulun sampai tahun tuh hendak bawa orang umroh nang kada suatu lawan hendak mengawinakan orang secara gratis. Kayak itu ulun niat kayak itu. Nah sementara ini duit ulun masih kawan dihitung. Jadi untuk menggratiskan ulun belum bisa. Tapi mun mau tangi kawa-kawa aja, bergambatan asal jangan banyak. Tapi tidak untuk orang jorong. Ulun mau tangi seputaran Kalua dan Amuntai aja. Jorong kejauhan lagi tahu lah. Nah ada parlo ulun mau tangi. Ada akon.
Yang biar menangis ibadah nak hutang ada lu hutangi. Gimana pian alamat ini jorong guru ya ada. Hutang wan bacamat bisa ya biar gitu. Allah Akbar. Kita tuh apa tujuannya menghutangi orang? Ada lain, ingin membantu orang lain. Itu aja. Bisa dibayangkan Bian, bagaimana bahagianya sepasang kekasih yang bisa memadu kasih di malam pertama. Ini yang mereka angan-angankan selama ini, ingin hidup bersama, memadu kasih, saling mengungkapkan rasa cinta mereka. Mereka bisa bahagia karena modal dari kita. Bayangkan itu, mereka bahagia, berapa pahala yang kita dapat. Nah makanya ayo orang-orang sugih nah ada di Jorong, adakan gerakan mengawinakan orang-orang bujang. Atau nambalu hendak kawinakan juga. Tujuannya apa? Mahimungi orang. Insya Allah bila hidup yang ketujuh mahimungi orang, Allah pun akan menyediakan kehidupan pian ke depannya. Himong kata tarusan. Asal pian tujuh mahimungi orang, jangan hidup tuh maulah orang lapah, maulah orang susah, mengalih pian. Pokoknya jebuhannya bilang ini ada mengalihi. Jangan hidup kita kayak itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia paling baik itu yang manfaat untuk orang lain. Kayak apa maulah orang himong. Keberadaan kita tuh selalu diidam-idamkan orang. Sedangkan ketiadaan kita selalu dicari-cari orang. Dimanalah sidin maka kada datang, kemanalah sidin maka kada datang. Itu orang bagus kayak itu. Jangan sampai keberadaan kita dicita-citakan orang supaya jangan sampai ada. Mudahan jasi anu tuh jangan sarwan malam ini. Muar bilanya sarwan. Panci lah hilang, gangan lah hilang, apa-apa hilang. Itu tuh ngarannya keberadaan kita tidak diinginkan orang. Ada apa dengan kita? Jadi kita kayak itu. Nah makanya hidup kita ayo jadikan diri kita ini manfaat untuk orang lain. Salah satu manfaat kita untuk orang lain bisa maulah hati orang himong. Nah, kenal pahalanya idkhalus surur fi qalbil mu'min sadaqah. Memasukkan kegembiraan ke hati orang beriman itu hukumnya sedekah. Nah, bersedekah terus kayak apa? Himongnya hati orang gara-gara kita pahala terus sedekah. Nah, itu untungnya tuh nah. Allah. Nah, jadi yuk nama-nama banyak bisi duit, ayo hutangi orang. Nah, kayak itu. Tapi, nih ada tapinya. Amun kayak ulun menghutangi orang itu ulun ciri muhanya. Ini muha orang nang kada pembayaran, cukup sekali ulun menghutangi. Kada mau lagi pilanduk tajarat kedua kali. Pilanduk tuh cukup sekali karena jarak. Hafal dah nengini muhanya nang kada bayar semalam. Nangis dia bersimpuh di lutut, tidak akan kita keluarkan uangnya. Tegas saja. Kenapa? Mun kita hutangi lagi, inya kada bayar lagi, membanyaki dosanya. Hutang itu pian, jangankan orang nang kada baik, orang mati syahid tapi tak bawa hutang kada kau masuk surga. Terus banyak 1.000 rupiah aja. Tak bawa hutang kada barilaan, belum kau masuk surga. Sebelum inya barilaan lawan na ampunnya hutang itu. Mati syahid, apa lagi mati sakit. Akhirnya tak masuk surga. Nah, maka dari itu kita tuh nabilanya berhutang sampai jatuh temponya tagih. Tagih, jangan hutang menagih karena jatuh tempo. Tagih, kalau orang kata kau bayar, kita berikan tempo lagi. Fanaudiratun ila maisarah. Berikan waktu yang ringan, di mana waktu yang tepat apa yang kawainya membayar. Kada kawaji bulan ini aku bayar, bulan dudilah. Ayo aja, mudahan pian barajaki. Itu kita tuh nang mau hutangi nih. Tagih, jangan tahu hutang menagih. Anu guru aja ini bila mau hutangi itu salah nang mau hutangi jadinya. Bila ditagih amuk orangnya. Nah itu memang lumrah kebanyakan manusia kayak itu bila hendak berhutang pandir manis pada madu. Itu tuh bila sudah ditagih masakan parang panjang. Ada orang itu. Tapi biar jangan takutan. Kita hidup di negara hukum. Kalau inya wani masakan parang panjang itu berarti ada perencanaan pembunuhan. Karena pasal 340, benar Pak? Kamu nih polisi kita percaya. 340 itu pembunuhan berencana itu. Gak kenal dosanya, gak kenal hukumannya. Berapa tahun penjara Pak? 340 seumur hidup. Ini seumur hidup. Maasah parang itu sudah ancaman itu. Karena pasal ancaman kalau membunuh juga berarti berencana itu. Ada unsur berencana. Aku bilanya wani managih ku asakan parang, bilanya pina managih ku timpas, berarti berencana namanya.
kalau diusut oleh kepolisian dan ternyata bukti-bukti itu konkret dan fakta real yang berbicara, maka pasti itu bisa dikenakan pasal 340 pembunuhan berencana. Ya kalaupun tidak sampai terjadi pembunuhan, paling minimal kena pasal 338 ayat 2 KUHP. Ini polisi kena percaya, jujur kata Pak, jujur kami biar nyalakan. Ulun berbicara sesuai fakta, realita. Ulun kada beradamang. Buka kitab undang hukum pidana 338 ayat 2 KUHP itu kasus pembunuhan. Ulun jadi tahun tuh gara-gara nonton TV bener. Ada ulun bahari nonton film begadang, tahu lah Romai Rama. Romai Rama tuh film begadang bahari dipitnah orang membunuh. Pas Romai Rama begadang malam minggu kan Romai Rama tuh lagi bujangan, kada ada gawian begadang saben malam di warung kopi itu. Bila malam minggu tuh ya makanya sampai ulah sidin lagu. Nah, apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak beruang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Itu lagunya. Begadang marilah kita begadang, begadang sambil berdendang. Itu Romai Rama tuh malam itu begadang. Pas Romai Rama pulih ada bibini yang kena rampok. Romai Rama ini kan namanya orang berjiwa baik, menolong karena bibinian bakunciak. Pas Romai Rama menolong, tangan kepala bibini itu berandak di tangan Romai Rama, badarahan imbah dihang popangan perampok. Perampoknya lari, orang memergoki Romai Rama tangan berdarah. Pas beliau terindikasi pembunuhan, akhirnya dicurigai beliau nih. Sidin pelakunya dibawalah ke pengadilan. Pengadilan karena mau tahu, karena bukti ada di tangan Romai Rama, dicarikan apa tuh sidik jari Romai Rama nang banyak. Akhirnya sidin karena hukum. Ya nampas hakim bacakan turun hafal benar. Saudara Oma Irama umur sekian-sekian melakukan kesalahan, telah menghilangkan nyawa seseorang karena telah melanggar pasal 338 ayat 2 KUHP, menghukum dia dengan hukuman penjara 5 tahun potong masa tahanan. Tok sah Romai Rama masuk penjara. Di situ tuh sa penjara Romai Rama lawan Dani bahari. Dani masuk penjara aja. Nang bisul dan kongnya bisul ada sampihan. Ada sampihan bisul Dani dia. Sakitan aja Dani ini gara-gara bisul tabulala. Romai Rama maambihakan. Nah, kayak apa Romai Rama maambihakan? Sini aja rumah. Dani, sini kamu. Duduk Dani itu. Nah, aku akan menyembuhkan luka yang ada di kakimu. Dengan apa Roma? Ujar Dani. Dengan ini. Ditatingi Romai Rama rokok. Romai Rama berokok dalam penjara. Apa? Ujar Dani. Tidak Dani, ini tidak sakit. Justru panas ini akan mematikan kuman-kuman yang ada di lukamu. Tahan Dani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah di papai sidin haburoko di bisul yang tabulala. Esok ampe, nah itu bisa dipraktekkan nama koreng titik haburoko. Dalilnya film Romai Rama. Itu mah gue belum begadang ya itu tuh hijau-hijaunya. Akhirnya kena kan rumah lepas kena. Sambil di dalam penjara tuh mengarang lagu, menulis lagu. Akhirnya lagu-lagu Romani dipanggil orang, sidin rekaman. Lalu kena banyak tawaran menyanyi. Itu kisah-kisahnya. Maulah Sonita belum. Maulah Sonita tuh film Perjuangan dan Doa. Itu baru sidin Maulah Sonita. Karena bukan Perjuangan dan Doa. Anu film bukan. Iya, Perjuangan dan Doa itu. Perjuangan dan Doa. Lain berkelana, kalau berkelana tuh masih rekaman itu. Berkelana tuh kan gitar Romai Rama patah jangan kopakan abahnya ke pokok. Mau ada ujian nih.
apal Kak Guru Roma Irama. Ulun nonton Roma Irama tuh lagi SD, tapi berikut sampai wahini ulun tidak pernah lagi nonton Roma Irama. Berapa puluh tahun, 20 tahunan mungkin ulun tidak pernah nonton Roma Irama. Tetapi kenapa kisah itu membekas, kuat bekasnya di otak kita? Itulah dalil yang disebut dalam mahfudzat at-ta'allum bis-sighar kan naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas batu. Berikit, apa yang kita lihat lagi halus itu berikit. Beda pian belajar di waktu tuha. Wa ta'allum bil kibar kan naqshi 'alal ma. Belajar di waktu tuha bagai melukis di atas banyu. Kurang tuha ada lebih peringatan lagi. Nah, itu ya kisahnya, medahkan warai. Terus kembali ke kisah Isra Mi'raj. Layau tadi. Jadi amun ada orang berhutang lawan kita, andai aja muhanya. Ni muhanang pembayaran, ni muhanang kada, nang mana nang pembayaran. Ini berarti orang ini kawan dititipi amanah. Inya menjalankan membayari hutangnya tersebut. Kawan kita percaya. Tapi lamun orang ini kada amanah, kita kada lagi mau hutangi. Maaf karena itu memperbanyak dosa inya aja. Men, makanya jangan dibiasakan mun kawa hidup ini jangan berhutang. Mudahan hadir nih jangan ada nata hutangnya. Ibarat ada tahutang, mudahan lakas lunas. Nyaring amirnya. Itu terindikasi itu. Ada kemungkinan bisa berhutang. Kada karudung, kada baju sampai ka salawar dalam hutang. Hutang aja. La ilaha illallah. Orang wahini alih ya. Mana kisahnya tadi ya? Mana kisahnya ya? Kisah berhutang tadi lah. Wajahnya tuh ditandai gitu. Ini orang pembayaran, ini orang kada. Ya mun kawa jalan tadi hidup nih jangan berhutang. Tapi mun kada kawa juga ayo berhutang tapi harus dibayar. Wajib loh. Olah dalam pikiran pian. Aku nih hutang wajib menyediakan sekian-sekian per bulan. Kayak itu. Wajib. Kalau hutang itu menjadi tanggung jawab pian akan bergerak untuk membayar. Tapi kalau sudah niat pian hendak mengakalani orang, itu ada harapan bergerak. Itu ada harapan bergerak. Dan orang pasti jerak menghutangi pian. Kayak apapun manisnya pandir pian, akan datang orang kada menghutangi lagi. Karena pian sudah mengkhianati orang lain. Dan perlu diingat, menghutangi orang itu yang ikhlas. Jangan menghutangi orang ada embel-embel apa. Contoh misalnya dalam menghutangi itu hanya mengambil manfaat. Maka Rasulullah dengan tegas mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mengambil manfaat maka itu hukumnya riba. Manfaat itu bentuknya macam-macam, tidak mutlak bentuknya duit. Kalau duit itu sudah jelas, misal menghutangi orang 1 juta, bayarnya 1.200.000. Dengan ada perjanjian, ada syarat, itu hukumnya riba. 200-nya itu riba. Atau kada pakai duit, tapi tambahannya mijat. Hakon ya, aku mau hutangi kamu duit 1 juta nah, pijat dulu aku nah 1 mat. Pijatnya itu riba, karena mengambil manfaat. Atau pakai bahasa isyarat, sama riba. Nih nah kawan udah mau hutangi 1 juta, paham-paham mon akulah. Itu riba, paham-paham mon akulah itu sudah riba. Nah makanya pian nang bagus itu napa? Nang bahutang pas bayarnya belabih, itu bagus. Tapi di luar perjanjian, tidak ada perjanjian. Ulun mau hutangi pian, pas pian bayar lewat ulun, pian seorang malabihi tanpa ada ulun meminta, itu bagus. Ahsanukum qadaan kata Nabi, paling bagus di antara kalian bayar hutangnya belabih. Kita seorang nambah inisiatif membayar itu belabih. Nina sidin hakon menghutangi aku 1 juta, aku tanda terima kasih melebihi hak 1.500.000. Itu ajib kayak itu. Insya Allah orang ada jarang menghutangi. Itu orang paham kayak gitu. Tapi Bu mencari orang paham ini susah. Lapah mencari orang paham. Lah makanya hidup ini mun orang pintar belum tentu pemahaman. Tapi mun orang pemahaman itu udah pasti pintar. Bijak lah istilahnya itu, bijak. Orang paham tuh orang bijak. Mun orang bijak tuh sudah di atas daripada pintar.
Kalau orang hanya sekedar pintar, belum tentu bijak. Contoh, siapa ya lah orang bijak nih ya? Contoh ya kayak bayar hutang tadi. Orang mau hutangi kita 1 juta, lalu dibayari oleh kita seorang berinisiatif 1.200.000. Itu orang paham. Acara misalnya di Aruhan, acaranya banyak, makanannya dinyamani, itu orang paham. Acaranya mana sembahyang hajat, membaca yasin, waqiah, tabarak, sholawat kamilah, baca maulid habsyi pulang. Mbah Tontong Habsyi baburdah, Tontong baburdah baca manakib, Tontong baca manakib benasyid, betahlil, Tontong betahlil baca doa haul, Tontong baca doa haul baca doa salamat, Tontong baca doa salamat doa tolak bala aja pulang. Untung doa tolak bala doa halarat banyak acara. Amun orang paham, makanannya nyaman-nyaman. Ya lobster, ya kepiting, ya udang galah, nang keluar kan sesuai namanya kayak itu. Lawan amaliyah na orang menggawiya kan. Ini kada sudah amalannya sing banyak kan sekali keluar gabin bokohok. Sakit ya kawan. Ada paham lalu gabin bokohok ya Pak. Gabin berendam, cap bebek. Aduh, patih baru kawan buli ke rumah. Harus singgah di lalapan kawan imbahnya. Ada makanan naik cuma gabin berendam ya Pak. Sakit kawan kayak itu. Itu ngarannya orang kada paham. Sama datang tuan guru, orang kada pemahamannya. Datang tuan guru, jangan hakon kapian gawiakan sembahyang hadiah atas nama almarhum Fulan bin Fulan. Imbah tuntung guru sembahyang hadiah bacakan yasinnya lah, lawan tahlilnya zikir 7 laksa. 70.000 baca la ilaha illallah. Sekali nunjukin apa? Tipis amplopnya 100.000. Anu juga guru, maaflah, aku bukannya kada menerima, bukannya kada ikhlas, aku kada sanggup. Deh dah, aku nambahiakan 100.000 lagi, kau gawi seorang. Jikir 7 laksa lagi gempangan, tuh orang ada pintar karena. Amun orang pintar, uyuh gawian orang, kayak apa pian mau unjuki kayak itu. Coba buka dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. Bahadiyah lawan orang alim itu gonal pahalanya. Sampai berapa kali lipat? 900.000 kali lipat. Bahkan di antara semua sedekah yang nominal pahalanya itu paling tinggi diberikan kepada tuan guru, diberikan kepada ulama. Nah makanya jangan engken tuan guru. Makanya bilang bagi tuan guru itu banyak-banyak, sedikit. Bujuran ulun bicara kitab ini kan ada pengarang deo, ada nama ipek panitia, ada ulun banyak kayak gue duit. Ada ipek kan kita belak-belakan dia jujur ini, tapi kami disuruh oleh guru sudah bisi rumus itu 3, la nas'al wala narud wala naddakhir. Kami kada boleh minta, itu rumus kami. Kami kada boleh minta, bahkan kami haram meminta. Contoh meminta, masang tarif. Itu meminta namanya. Guru, aku latihan ceramah ke sini. Oh, jar asisten. Amunnya mulai rumah guru ke sini perlu bensin sekian. Perlu pertamax, nih anuannya pertamax turbo sekian. Habis itu di perjalanan uyuhnya kayak ini. Makan berapa kali kayak ini. Oh, menyiapkan nama undang sidin, budgetnya kurang lebih 30 juta, misal. Itu kan namanya minta. Kami haram seperti itu. Makanya biar kalau ada mendengar guru Yanur bertarif itu berita hoax gitu. Jangan percaya. Ada di medsos orang menghabarkan guru Yanur masang tarif 50 juta. Aduh, ulun berpikir 50 juta. Bungulan ulun hapun ceramah lebih jauh. 50 juta sekali ceramah. Mbah hari ini ceramah halat di 2 hari hanya ceramah pula 50 juta ya. Pesawat hari-hari 10 hari aja ya 500 juta lihat. Setengah M kali 20 se-M kali sebulan berapa hitung seorang. Itu kan dihabarakan mah itu terlalu bisa pian mulai informasi. Makanya ayuhal muslimun, wahai kaum muslimin dimanapun anda berada, pegiat medsos itu wajib bijak. Anda harus jadi orang bijak. Jangan jadi orang yang mudah terkompori dengan suasana medsos. Dukung rencana pemerintah kita
wujudkan rencana pemerintah kita. Dari kepolisian sudah jauh-jauh hari menghimbau, hati-hati dengan berita hoax dan ujaran kebencian. Karena bisa jadi ketika Anda menyebarkan berita hoax, Anda bisa masuk penjara. Anda menyebarkan ujaran kebencian, ada adu domba, Anda bisa masuk penjara. Menurut hukum negara Anda kena hukum, dan menurut hukum agama Anda dapat dosa. Hoax itu menyebar berita bohong, dusta, dosa. Ujaran kebencian, adu domba, la yadkhulul jannata namam, kata Rasulullah. Kada bacang masuk surga orang adu domba. Iya kayak apa? Jadi provokator. Gawiannya provokasi, orangnya disebut provokator. Paham nggak ya? Atau adu domba, itu. Dan itu ada pasalnya di kepolisian. Hati-hati, wajib bijak bermedsos. Jangan asal-asalan menyebarkan berita. Ini dihabarkan, guru Yanul budgetnya 20 juta, 50 juta. Kedua nih orang susah mengundang. Kenyataannya bang, rancaknya ulun ceramah di kampung orang-orang susah, di rumah orang miskin bahkan ulun kabulkan. Nah, mana orang miskin kau beri 50 juta, jakainya 50 juta, betul rumahnya dibaginya bungulan, aku ngundang-undang. Iya maulah berita itu kada berpikir bian, tahu sambat aja, mantang-mantang ulun kadada di benua talihat lalu jadi sambati. Itu abot orang, itu aduh, cuma lu santai aja, malaran pahala seorang berbanyak berkat orang menyembati. Kan ada jatuh orang bibinian berduaan bergambaran ulun kehigaan apalah ya anda di medsos kikir juga inilah pola jadi bini sidin nomor 2 ajar bini sidin yang pertama bacadar bang ajar bah ini kada bacadar berarti ini yang kedua aja. Magigir no, ini bini sidin. Iya aku yakin benar bang, sidin ini pandai kisah bini 2 taros jar. Berarti kemungkinan ini terindikasi ini orang ini bini 2 ini nyata ada yang ini bininya nih. Magigir nah kayak itu, dusta pian, itu lain, itu nomor 3. Fitnah nomor 2, itu nomor 3 itu. Percayalah pian ulun babini lebih pada sekong. Percaya kada? Percaya kada? Ada kada potongan muha? Ada lah. Kasyap. Tapi salah lah bang guru babini 2. Enggak ada salah berani. Bapak ambutnya lah. Aku aja kalau lah. Laki pian gue sudah kada koma amalkan guru barang. Tapi kehendak ulun itu kayak ini pang, mun kawa bibinian itu memberi izin kepada lakinya untuk kawin lagi. Kenapa demikian? Karena ulun survei pada saat ini dunia populasinya kebanyakan wanita ketimbang laki-laki. Maka ulun perhitungkan sabda Nabi itu sekarang sudah berjalan. Yaksuran nisa wa yakillar rijal hatta yakuna li khamsina mar'atan qayyimun wahid. Bandingan lakian wan binian 50 binian lakian 1. Wayahini perkiraan ulun mungkin 30 banding 1. Banyak binian sudah di alam nih daripada lakian. Maka secara otomatis lalakian ini gue kada cukup bagian. Amun pian mangarasi tetap laki pian babini cuma 1, yang lain siapa yang makai? Itu. Ayo para wanita, buka hati Anda, tenangkan pikiran Anda, dinginkan otak Anda, buka hati Anda selebar-lebarnya, terima nasihat ini baik-baik. Izinkan laki pian kawin lagi. Setuju? Lakian diam, kita lakukan dia. Ulun memberikan nasihat sesuai dengan perkembangan zaman supaya bibinian ini berataan merasakan kenyamanan dengan yang halal. Maka izinkan laki pian kawin lagi. Setuju? Ya Allah, ibu. Bu, coba sadar bu, sedikit buka hati dia. Sedikit. Coba buka hati pian sedikit, tenangkan pikiran pian, jangan pakai otak yang panas, dinginkan otak pian.
Coba dengarkan baik-baik, buka hati pian, damaikan, jangan ada ego pian mengenai dunia. Buang jauh-jauh. Kita bicara ke depan. Coba pian pikirkan, kalau pian tuh berisi kawan di rumah. Laki pian misalnya begini 4. Ulun bisa coba dengarkan dulu, jangan diprotes. Ini ilustrasinya Bu, ilustrasinya. Anda bisa membayangkan betapa terciptanya kebahagiaan dan kenyamanan itu di rumah Anda. Coba Anda buka hati Anda, buang ego Anda, jangan mengedepankan nafsu Anda, buang itu semua, tenangkan hati Anda, dengarkan nasihat ini. Siap? Binian tuh kada mau mendengar, ini pura-pura tuli, ini lagi sama. Coba pian bayangkan, pekerjaan rumah itu berat loh bagi pian. Saat dimana pian banyak bisi kawan, bekerja sama, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Bini pertama memasak, bini kedua batatapas, bini ketiga menyapui rumah, bini keempat malap lantai. Ayo selesai pekerjaan rumah dalam sekejap. Apa pian tidak ingin pekerjaan rumah diringankan seperti itu? Yakin? Masa ada orang mau dibantu tidak mau? Bu ibu, Bu ibu. Allahu Akbar. Dunia dibuat karena seimbang lagi sudah, karena kebanyakan binian. Kada mustahil pian, maka dari itu ulun ini ingin jangan sampai lagi telinga kita ini mendengar ada pelakor perebut laki orang. Justru itu ketika laki yang nikah ada cukup bagi, ayo izinkan mereka kawin. Jadi tidak ada lagi istilah pelakor-pelakor itu tidak ada, karena ini atas restu pian Bu Ibu, sehingga tercipta kenyamanan di antara sesama ini. Setuju Bu? Sekarang coba ibu buka hati pian lagi, sekali lagi buka hati. Bu, para wanita itu, coba buka hati pian, dengarkan baik-baik. Para wanita itu tidak akan pernah mengerti apa yang diinginkan oleh laki-laki. Kalian tidak akan pernah mengerti, karena yang mengerti itu cuma kami dan Allah Ta'ala. Ada sesuatu yang kami inginkan di balik itu, dan itu tidak bisa dimengerti oleh wanita. Wanita tuh mengertinya cuma, oh kada boleh berbagi, selesai. Ini ampun kok, seumuran sampai ampun kok aja seumuran, mau lo. Itu kehendak kalian. Tapi kalian tidak sadar apa beban derita yang dialami oleh kami. Kalian tidak mengerti itu. Nah, coba ibu bayangkan, ada sesuatu Bu yang kami inginkan. Sekilas ibu-ibu tuh berpanggil, apa geram hendak begini dua kayak itu wae rasanya. Stop Bu ucap seperti itu, karena rasa itu pasti beda. Jangan sok lawan ukur sama lah. Sudah, jangan lagi Bu ucap itu. Nah ada aja kada kalah aja, kamu mau pang kalah, ini tuh umuran ada. Lain kayak makanan, ilustrasi pian tuh Bu kan udah masuk akal. Bini ulun dari mana ya? Ya ulun santai di kisah naga ini. Bini ulun tuh paham pada ulun panggil ya. Jadi bilanya sare kalau ulun cium rana ya. Ada tapi minek kada, pina kada tapi berenera bahkan rana. Ulun ada minek kada. Makanya ulun mandi pakai sahana kayak dulu santai juan bini ulun tuh itu. Karena bini ulun paham kayak pak ulunnya orangnya humoris kayak itu. Ayo Bu, pian tidak akan pernah mengerti apa yang dicari oleh laki-laki. Tidak akan pernah mengerti. Makanya saran ulun cukup pian tidak usah mengerti terlalu dalam. Saran ulun cuma satu, izinkan dia kawin lagi. Setuju? Sekarang ulun bertakon non pian.
Apa yang pian takutkan ketika laki pian kawin lagi? Oh, alasan pertama karena duit. Bu, dengarkan penjelasan dulu. Duit itu adalah rizki. Dalam ilmu tauhid, rizki itu sudah diatur oleh Allah, tidak berkurang, tidak bertambah. Nang mana rajaki saurang kada pacang taka urang, rajaki urang rajaki urang kada pacang taka saurang. Istilah orang bahari, rajaki halang kada taka musang, rajaki musang kada taka halang. Dalilnya alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusim la hasilun ladaik. Kalau disimpulkan, mun dasar rajaki saurang kada bertambah kada berkurang. Andai ibu jadi bini satu-satunya laki itu, rezeki ibu tetap ke itu. Laki pian bebini lagi, tetap rezeki ibu kada berkurang kada bertambah. Tapi kurang guru wai, rajin 1 juta, ini 500 saja karena terbagi 2. Memang takarannya dari Allah seperti itu, lu pian jalani. Maka alasan karena duit tidak bisa diterima, cari alasan lain. Cari alasan lain. Mumpung ulun ajak debat ya malam ini. Cari alasan lain yang paling pian takutkan ketika suami pian kawin lagi. Apa? Kada kawa guring sorangan. Bu, manusia itu ada sampai kepada titik jenuh. Ada saatnya di mana manusia kada mau dikawani. Maka sebenarnya itu jadi satu hiburan bagi ibu. Tatkala ibu kada dikawani laki, ada sesuatu yang sangat diinginkan. Berapa hari tak pisah lawan laki, toh ternyata bertamuan, itu bahagianya luar biasa, Bu. Jadi berpisah sebentar akan menciptakan kebahagiaan yang luar biasa. Maka alasan ibu tidak bisa tidur sendiri itu tidak diterima. Silahkan cari alasan lain. Apa yang pian takutkan ketika laki pian kawin lagi? Apa, Bu? Apa? Oh, terbagi cinta. Memangnya ibu mengerti tentang cinta? Cinta itu apa, Gerang? Bu, kami laki-laki sudah terbiasa berbagi cinta. Kami cinta kepada mama, kami cinta kepada abah, kami cinta kepada adik. Kami siap bertanggung jawab untuk adik. Bukti cinta kami itu kami ada tanggung jawab. Adik kami kada mau belanja, kami tanggung jawab, Bu. Maka cinta itu sudah biasa kami berbagi. Andai kami bisi bini 2, 3, 4, biasa kami bagi-bagi cinta. Tidak usah, ibu tidak usah takut kekurangan cinta. Cinta kami tetap setia kepada Bian, tapi kami harus nambah lagi gitu. Ibu tidak usah takutan berkurang cinta, tidak usah, Bu. Tidak usah, yakin kami tetap perhatian kepada ibu, kami perhatian kepada yang baru pun kami perhatian. Itu alasan tidak bisa diterima, Bu. Apalagi? Kenapa? Takut amonnya guru, itu kan tadi. Oh, amonnya tuan guru kemungkinan seperti itu. Tapi mun kada tuan guru bisa kada kayak itu. Itu kembali kepada personal masing-masing, Bu. Kepada individual masing-masing. Perorangan itu kembali, ya makanya sebelum kawin itu nuntut ilmu dulu. Jadi tahu bagaimana ini kewajiban suami, ini kewajiban laki. Jadi kalau kita menambah, ini kewajiban adil ada kayak itu. Nah, laki-laki itu dituntut adil lakian. Kalau ada nambah lagi ya adil. Jangan kada adil, kan kalau kada adil di hari kiamat kita bahaya. Nah makanya lakian jangan sih hendak kawin-kawin juga. Adil itu wajib ya. Setuju, Bu? Adil. Ya adil itu wajib bagi lakian. Sesambilan malah anak-anak pukul ini ya. Adil dituntut bagi lelakian kayak itu. Nah. Iya, Bu. Ada alasan lagi, Bu? Atau jangan-jangan alasan pian tidak rela lato-latonya dibagi? Bahasa keren wah ini lato-lato lah itu. Karena ada gagang, ada bijinya gitu, lato-lato. Itu kan ada rela dibagi. Hah?
Oh iya, ibu bayangkan bu, seputih-putihnya orang, lato-latonya tetap coklat. Masa yang itu kan rela dibagi itu, Bu Ibu, sadar Bu Ibu. Ayolah izinkan lagi biar kawin lagi. Mau aku bahas hari ini. Jadi pada intinya Bu Ibu, sampai kepada titik ini kita debat, apakah ibu-ibu mau mengizinkan suaminya kawin lagi? Tetap keras kada. Walaupun sebentar kami ingin mencoba, boleh Bu? Kada juga lah. Ya sudahlah, kalau bibinian lalaki naik tetap keras, kita jalankan cara kita. Kalau mereka pintar, kita lebih pintar dari mereka. Buktikan. Pian jangan 6 bujang tuh nyata hewan nih arahnya ada bini. Coba kalau bini pian wane udah tawa-tawa bulik nih diinterogasinya bini. Nah pian tadi jepek iya nyata tawa guru yang cara mahir. Anak menduakan ulan kono. Biasa lelaki anda hadapan bibinya memang kayak itu Bu. Kami di hadapan pian bukan kalah, tapi kami mengalah. Mengalah dan kalah itu beda. Orang yang mengalah belum tentu kalah. Mengalah bisa jadi mundur 1-2 langkah ke belakang untuk maju 4-5 langkah ke depan. Itu makanya dibalik kami mengalah, hati-hati loh. Ya Allah, ya Rabbi. Nah sudah apa yang pihani kita pandirnya itu. Maaf deh. Pertanyaan ulun kepada pian. Ulun menyampaikan ini mungkin menyakiti hati pian, khususnya ibu-ibu, menyakiti hati pian, menyinggung masalah poligami. Tapi ulun sampaikan sebanyak ini, apakah pian marah dengan ulun? Kok bisa kada Bu? Padahal ulun ini memojokkan pian, ulun ini menjelek-jelekkan pian, menghantak pian. Ini. Kenapa pian kada sarik Bu? Hah? Loko katulahan, bagus, berarti ada kesadaran namanya. Ada kesadaran. Iya, bagus seperti itu. Jujur Bu, apa pian sarik lawan ulun? Sebelah sana ada bunyi. Jujur Bu, apa pian sarik lawan ulun? Bagus. Artinya ulun tidak akan berhenti mensosialisasikan poligami. Tidak ada yang marah. Ya sudah, tidak ada kontra kan, pro semuanya ya oke. Ulun di mana-mana akan sosialisasikan poligami. Buat harus gini. Ya bujang mana itu tawa. Kau kalau sudah kawin mah ada kacak bini doang. Allahumma shalli ala Muhammad. Kembali ke pembahasan Isra Mi'raj. Telayau tadi kan. Pikir gila. Astagfirullah, 12 deh. Hentikan pula. Lanjut kah? Apanya lanjut? Lanjut bahasa Indonesia. Kau bahasa Banjar kah? Bahasa Banjar itu lanjut ya lirot. Ya Allah, ibu-ibu. Sikit kena hampihan dia. Jadi Nabi melihat tuh pahala mau tangi orang tuh ganal benar daripada pahala sedekah. Nah makanya ayo yuk kita kumpulkan pahala kita sebelum kita mati, kita kumpulkan pahala banyak-banyak. Ya sedekah kita jalankan, ya zakat tuh kewajiban kita, sedekah kita jalankan. Ayo tingkatkan kadar sedekah kita. Rajin Jumatan misalnya 2000, jangan lagi Jumat depan 20.000 keluarkan. Memang sedekah itu setannya banyak buah. Setannya sampai 70. Kalau bibinian setannya cuma 10. Lakian melihat binian, naksir itu setannya 10 aja. Amrot itu lakian, muhanya tapi kayak binian. Orangnya lakian, muhanya kayak binian, besi singot kada, bejinggot kada. Itu amrot. Amrot tuh 14 setannya. Lebih banyak daripada binian. Lakian tapi wajahnya kayak binian. Itu mereka pingin, biar. Dan itu bisa menjerumuskan orang ke dalam kemaksiatan. Tidak mustahil terjadi pencabulan kepada anak di bawah umur. Itu amrat. Amrat tuh besi singgot belum, bejinggot belum. 14 itu setannya. Tapi sedekah 70. Banyak hantunya. Makanya biar bersedekah tuh bilanya hendak bersedekah lah kasih. Jangan bila lambat kena berkurang.
Asalnya hanya nyumbang 100 timbul jadi 2.000, banyaknya 98.000 hilang, setannya 70 memang ganggu. Ayo kita perbanyak sedekah, dan kalau kita diberi Tuhan kelebihan, ayo perbanyak menghutangi orang. Karena Nabi pas malam Isra Mi'raj melihat sedekah pahalanya 10 kali lipat, menghutangi orang 18 kali lipat. Banyak bersedekah itu dicontohkan oleh Abah Guru Sekumpul. Bagaimana sedekah beliau kepada bini-bini perguruan sidin, bagaimana beliau menyantuni para habaib dan syarifah, bagaimana beliau nyumbang untuk fakir miskin, janda-janda, semuanya dibantu oleh beliau. Kalau kita menjadikan Abah Guru sebagai panutan, ayo tiru sebagian akhlak beliau. Ayo berapa mampu kita sedekah, ayo kita tiru bagaimana. Nah hingga situ lah nah ulun sampaikan batis ulun karunya tanda, itu pertanda bahwa 1 jam ulun ceramah. Ya bila batis nyut berarti sejam. Itu ilmu jiwa namanya. Sama jamaah tuh gitu, jadi bila dilihat audiens kita itu basila 2-3 kali malih itu berarti lawas sudah. Ya ulun perhatikan di muka berapa kali malih sila, nah itu patokannya. Nah, sudah 3-4 kali malih sila cukup, berarti itu lawas, sudah sadar dah ampe. Itu ilmu jiwa namanya. Nah, ingin sini jelas ulun sampaikan. Terakhir sebelum ulun tutup, di depan sana ada poster, kami membawa posternya tidak berlaminating dan ada tulisan MT Sabilul Anwar. Itu poster resmi cetakan majelis kami dan dapat izin khusus daripada ulun, duitnya dipergunakan untuk operasional majelis kami. Ada di depan masjid sana. Karena pian datangin ke sana, pian cari membeli sambil beramal. 1 15.000, ambil 1 bayar 100.000 lebih baik. Mengamalkan tadi ya lo meningkatkan kadar sedekah tadi itu di depan sana ada, itu pian membantu operasional majelis kami. Nah hingga sini lah kalau sampai kelun minta rela namu ada pandir kada baik, pandir kurang sopan, kurang tata krama, minta rela tuh minta halal bohir batin dunia akhirat. Mudahan nah hadir barataan panjang umur sehat walafiat, luaskan rezeki yang halal, kabul barataan hajat, namana jaring mudahan lakas ampe, namana tahutang mudahan lakas lunas, namana belum kawin lakas kawin, namana belum anak lakas bisi anak, yang sudah bisi anak-anaknya Pak Asian, salihin, salihat, mudahan kita barataan hidup berkat selamat dunia sampai akhirat, hidup kita beriman meninggal pun membawa iman, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.